Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Fatima Zarokta dengan NIM 2537010 dari Prodi Pendidikan IPS. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul Pendidikan Berkualitas dan Pencapaian SDGs di Indonesia. Presentasi ini membahas kondisi pendidikan Indonesia, tantangan, serta strategi untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals khususnya pada aspek pendidikan berkualitas. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, pendidikan berkualitas merupakan hak dasar setiap warga negara dan berperan penting dalam pembangunan nasional. Namun, sampai hari ini masih terdapat berbagai masalah seperti pemerataan akses, kualitas guru yang tidak merata, serta keterbatasan fasilitas pembelajaran di beberapa daerah. Dari permasalahan tersebut muncullah dua pertanyaan mendasar. Yang pertama, bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Yang kedua, bagaimana kebijakan pemerintah dan teknologi mampu mendukung transformasi pendidikan agar selaras dengan tujuan SDGs? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar penyusunan penelitian dari presentasi ini. Nah, tujuan dari penulisan ini yang pertama mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, menganalisis berbagai kebijakan pemerintah seperti kurikulum merdeka, BOS, dan KIPK atau KIP, serta pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan. Ketiga, mengidentifikasi tantangan sekaligus peluang dalam penerapan pendidikan berkualitas berbasis SDGs. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi yang dapat menjadi masukan untuk perbaikan mutu pendidikan nasional. Dengan tujuan ini diharapkan kajian memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Pada bagian pembahasan terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, pemerintah telah mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan melalui program seperti kurikulum merdeka dan bantuan operasional sekolah serta Kartu Indonesia Pintar. Program-program ini bertujuan memperluas akses sekaligus peningkatan kualitas pembelajaran. Namun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketimpangan fasilitas pendidikan antara kota dan desa. Selain itu, distribusi guru berkualitas juga belum merata, sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital sebenarnya memberikan peluang besar. Teknologi mampu memperluas akses pembelajaran, terutama melalui e-learning dan platform digital pendidikan. Selanjutnya, pendidikan karakter juga menjadi pilar penting dalam membangun generasi yang berdaya saing. Kurikulum Merdeka telah memberikan ruang penguatan karakter melalui pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan kontekstual. Selain itu, kolaborasi multipihak sangat diperlukan. Pemerintah, sekolah, masyarakat, dan dunia industri harus bergerak bersama menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan inklusif. Monitoring dan evaluasi program juga menjadi kunci penting agar kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak nyata pada peserta didik. Tanpa evaluasi berkala, sulit untuk memastikan bagaimana program-program pendidikan telah berjalan efektif. Bapak dan Ibu sekalian, dari uraian yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendidikan berkualitas memerlukan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Transformasi digital dan penguatan pendidikan karakter merupakan dua fondasi besar yang harus dikembangkan. Namun, hal yang tidak boleh dilupakan adalah pemerataan akses, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Beberapa rekomendasi yang diajukan adalah yang pertama, pemerintah perlu memastikan pemerataan sarana dan fasilitas pendidikan di seluruh daerah, termasuk daerah terpencil. Kedua, pelatihan berkelanjutan bagi guru,
harus terus dilakukan agar mereka adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kurikulum. Yang ketiga, kolaborasi antar sekolah, masyarakat, dan dunia usaha perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan. Yang keempat, evaluasi dan monitoring harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan berjalan efektif. Dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, saya yakin Indonesia dapat mewujudkan pendidikan berkualitas dan menjangkau seluruh anak bangsa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.